Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas pengayaan pada halaman 87-88 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah teks soal yang mesti kita kerjakan pada tugas pengayaan bab 3 ini. Kita akan bahas setiap soal yang ada ini, Gen. Tentunya setelah kalian membaca terlebih dahulu teks artikel yang berhubungan dengan tugas kali ini, Gen. Jadi simak pembahasan setelah ini. Baik, kita masuk pada soal pertama berikut ini, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa contoh respon fisiologi dan respon morfologis tanaman terhadap cekaman kekeringan. Simak pembahasan berikut, Gen. Mengenai contoh respon fisiologis dan morfologis tanaman terhadap cekaman kekeringan. Pertama, mengenai respon fisiologis. Respon fisiologis adalah perubahan dalam fungsi internal tanaman untuk bertahan dari kekeringan. Sebagai contoh, yaitu penurunan laju fotosintesis hingga 30-69% pada fase inisiasi malai karena berkurangnya pigmen klorofil. Kedua, penurunan transpirasi dengan cara mengurangi jumlah stomata. Ketiga, akumulasi prolin dan gula osmotik untuk menjaga tekanan turgor agar sel tetap berfungsi normal meskipun kekurangan air. Keempat, rasio klorofil A atau B menurun yang menunjukkan efisiensi penyerapan cahaya juga ikut berkurang. Kedua, terkait dengan respon morfologis, merupakan perubahan bentuk atau struktur tanaman yang mana contoh responnya yaitu daun menggulung dan mengering yang menunjukkan gangguan dalam penyerapan unsur hara dan pembentukan klorofil. Dan kedua, pengurangan jumlah anakan produktif yang mengurangi jumlah gabah permalai. Ketiga, pertumbuhan akar meningkat dibandingkan tajuk untuk menyerap lebih banyak air dari tanah. Dan keempat, tertundanya pembungaan dan penurunan ukuran daun yang menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat. Respon ini, yaitu antara fisiologis maupun morfologis, bertujuan agar tanaman dapat bertahan hidup dalam kondisi kekeringan, meskipun produksi hasil tanaman juga ikut menurun. Bagian kita masuk pada soal kedua, berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan dan produksi padi. Simak pembahasan berikut ini, kan? Mengenai dampak cekaman kekeringan terhadap pertumbuhan dan produksi padi. Untuk pertumbuhan tanaman, yaitu penurunan tinggi tanaman karena terganggunya aliran air dari silam ke jaringan tanaman. Kedua, jumlah daun dan luas daun berkurang akibat hambatan pembelahan sel. Ketiga, pertumbuhan akar meningkat dibandingkan bagian tajuk, tetapi total bobot kering tanaman tetap menurun. Dan keempat, tertundanya pembungaan sehingga memperpanjang umur tanaman. Kemudian terkait dengan produksi padi, yaitu terjadi penurunan jumlah anakan produktif yang berpengaruh langsung pada jumlah gabah permalai. Kemudian spikelet steril atau gabah hampa meningkat, terutama jika kekeringan terjadi pada fase pembentukan malai dan pembuahan. Ketiga, penurunan panjang dan bobot kering malai yang menyebabkan produksi gabah menurun hingga 32-48%. Dan keempat, bobot 1000 biji padi berkurang karena pengisian biji terganggu dan ukuran gabah menjadi lebih kecil. Jadi secara keseluruhan, kekeringan pada fase kritis seperti pada fase vegetatif, inisiasi malai, dan pembungaan menyebabkan penurunan hasil padi yang signifikan. Baik, kita masuk pada soal ketiga berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Berkaitan dengan pertanyaan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan dampak cekaman kekeringan terhadap tanaman padi. Simak pembahasan berikut ini, kan? Untuk meminimalkan dampak cekaman kekeringan terhadap tanaman padi, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Pertama, pemilihan varietas toleran kekeringan. Kita bisa memilih varietas padi yang tahan terhadap kekeringan seperti varietas Kalimutu, Cisokan, dan Situ Fatenggang yang sudah terbukti mampu bertahan lama dalam kondisi kekeringan. Varietas padi ini memiliki karakteristik yang cocok untuk daerah dengan periode hujan yang pendek.
Kedua, dengan peningkatan sistem perakaran. Kita bisa mengupayakan untuk memperdalam sistem perakaran tanaman padi dengan teknik budidaya yang tepat, seperti menggunakan tanah yang subur atau penanaman dengan jarak yang sesuai untuk memungkinkan akar mencari air di kedalaman tanah. Ketiga, dengan pengelakan kekeringan. Kita dapat mengurangi kehilangan air pada tanaman dengan mengatur penggulungan daun atau penutupan stomata saat cekaman kekeringan terjadi. Selain itu, kita bisa memperbaiki pengelolaan air dengan menggunakan sistem irigasi yang efisien. Keempat, peningkatan kemampuan toleransi tanaman. Dengan memilih varietas padi yang memiliki kemampuan untuk menahan kekeringan melalui akumulasi bahan larut seperti prolin dan gula, kita dapat membantu tanaman tetap menjaga turgiditas sel meski dalam kondisi kekeringan. Dan kelima, dengan mengatur pola tanam yang tepat. Kita dapat menanam padi pada waktu yang lebih tepat, misalnya saat musim hujan mulai, dan menggunakan pengairan yang efisien di fase-fase kritis pertumbuhan padi untuk memaksimalkan hasil produksi padi. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat mengurangi dampak cekaman kekeringan dan meningkatkan hasil pertanian meski dalam kondisi iklim yang tidak menentu. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada sisi tugas pengayaan pada halaman 87-88 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.